Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang keempat untuk hari ini di tanggal 22 Juni 2022. Kita masuk ke saham yang pertama ya, yaitu Hope. Oke, Hope hari ini sempat menguat sampai dengan harga 187 ya. Hampir mengenai target di 193, cuman hari ini di sesi 2 ya kembali lagi market berbicara berbeda. Harusnya bisa sampai ke 93 mungkin, atau bisa arahnya 9% ya untuk Hope untuk saat ini. Tapi justru di sesi kedua malah balik arah, justru malah minus 1,69. Ya memang Hope ini memang volatilitasnya cukup tinggi, tapi untuk saat ini masih bagus karena Hope masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Masih bisa lanjut selama tidak menembus supportnya atau bergerak lagi di bawah EMA 10, 20, 30 atau menembus harga 159. Kalau menembus 159, silakan teman-teman trading plan-nya jangan lupa. Dan juga kalau misalkan udah sampai ke harga 193, jangan lupa juga untuk trading plan-nya mau take profit di berapa, itu terserah teman-teman. Oke, jadi untuk Hope untuk trading hari ini masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Kalau mau koreksi ya, kita lihat koreksinya sampai ke harga berapa. Lanjut ke saham LAN. Nah, LAN hari ini kan kalau bisa dilihat ya teman-teman ya, LAN masih bergerak di atas MA 110, 20, 30, 100 dan 200. Walaupun dia koreksi, pergerakannya masih ada cenderung naik selama LAN ini nggak turun atau bergerak di bawah moving average 10, 20, 30, kemungkinan dia mungkin masih bisa sideways, turun dulu terus naik lagi, turun naik lagi. Tinggal teman-teman lihat aja kapan momentum untuk masuknya. Nah, untuk saat ini LAN menguat kembali ya, dan close di harga 238, di harga close tertinggi di tanggal 14 Juni. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, apalagi bisa menembus atau menuju ke harga 264-nya kalau LAN ini masih mau coba untuk rally ke atas. Tapi mesti hati-hati, trading plan-nya jangan lupa juga, karena mengingat saham ini sudah cukup tinggi naiknya dan belum sempat terkoreksi cukup dalam, atau belum sempat koreksi sampai menyentuh EMA 100 terus lalu dia naik lagi, atau dia tembus dulu ke EMA 30 lalu dia naik lagi. Tapi ini belum terjadi ya, dia hanya naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi, dan sideways beberapa hari ini, di mungkin sekitar seminggu lebih ya, terus naik lagi tapi belum berhasil menembus harga close tertinggi di 238. Hanya close di 238, belum berhasil close di harga 240, atau bisa close di atas harga high sebelumnya di tanggal 17 Juni yaitu 244 atau di 256-nya. Sorry, 246. Jadi tunggu aja apakah kalian lanjut atau justru akan koreksi lagi besok. Jadi semua market yang menentukan. Buat yang udah profit atau yang udah masuk dari bawah, jangan lupa untuk trading plan-nya, jangan lupa trailing stop-nya ya. Jika udah profit, jangan sampai nanti profitnya berubah jadi kerugian. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Homi. Nah, untuk Homi ini sudah 3 hari ya, jadi mesti hati-hati, naik terus. Memang hari ini naiknya 2,7%. Bagusnya adalah Homi hari ini berhasil menembus dan close di atas EMA 200. Nah, ini kita lihat apakah dia justru besok akan lebih kencang lagi naiknya, atau dia akan sideways dulu beberapa hari. Kita lihat aja, mengingat saham ini juga udah naik 3 hari ya. Selain naik 3 hari, juga posisinya masih bagus di atas EMA 10, 20, dan 30, dan bahkan menembus EMA 100 dan EMA 200 ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, apalagi teman-teman yang udah beli di bawah, atau mungkin mau sideways dulu juga Homi ya. Kita nggak tahu market nanti yang akan menentukan jawabannya. Jangan lupa yang udah masuk trailing stopnya dinaikkan ya. Kalau yang baru masuk hari ini jangan lupa stop lossnya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu saham BES.
Ya, base sudah kita bahas, sudah saya infokan dari tanggal 20 kemarin, waktu dia sudah close di atas di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Dan kemarin berhasil menembus EMA 200 dan bahkan menembus harga close tertinggi di tanggal 2 Juni kemarin 124 ditembus dan close di harga 128. Hari ini pun sempat menembus high tanggal 2 kemarin, tapi close-nya dia turun lagi di bawah, ya mungkin terbawa suasana oleh market yang merah ya, oleh ISG yang merah, mungkin terbawa suasana, dia akhirnya turun lagi. Ya, yang sudah punya atau yang sudah beli di tanggal 20 Juni, jangan lupa trailing stopin dinaikkan. Jangan sampai profitnya jadi rugi. Dan yang belum punya, ya tunggu dulu. Saran saya tunggu dulu lihat market besok, karena ISG-nya juga masih galau, mau balik arah kah atau mau lanjut ke bawah. Jadi kalau untuk base, ya tapi kalau teman-teman yang mau berspekulasi, mau masuk besok jika dia naik lagi, ya silakan. Disclaimer, tidak ada ajakan membeli ataupun menjual untuk saham ini. Oke, base masih oke, masih bergerak di atas EMA 100, 200, 10, 20, dan 30. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu MDLN. Nah, MDLN kembali lagi belum berhasil menembus 116 atau close di atas 116. Tapi MDLN masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Apakah lanjut atau apakah dia akan turun lagi seperti waktu itu tanggal 14, 15, dan 16 ribuan lagi, ya kita nggak tahu, tunggu aja. Karena masih belum berhasil menembus harga close di tanggal 10, 116, ya kita lihat. Kalau misalkan dia tiba-tiba besok jalan lagi, ya teman-teman kalau mau ambil posisi di harga 117 dengan harapan bisa mencapai target 131, ya mudah-mudahan ya. Kita lihat aja apakah MDLN akan bergerak lagi atau tidak. Tapi posisi masih bagus, masih uptrend, masih di atas 10, 20, 30, 100, dan 200. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Sido muncul. Ya, ini udah kita bahas beberapa hari ya. Kita watchlist, pantau. Dan hari ini SDMU bagus, menguat 2,09%. Kenapa saya bilang bagus? Kenapa? Karena Sido berhasil close di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Dan Sido berhasil menembus dan close di atas harga 970, yaitu harga yang belum bisa ditembus selama sekitar 4 hari ya. Dan hari ini close di atas 970. Mudah-mudahan bagus. Kalau misalkan koreksi, ya kita lihat besok apakah dia koreksi dulu untuk tes 970-nya atau akan tes harga 965. Kita lihat. Kalau misalkan turun, ya mudah-mudahan nggak tembus 965 ya, atau 965 ya. Kalau tembus, ya tunggu dulu. Tapi kalau misalkan dia lanjut, ya teman-teman, saya sampaikan ini salah satu saham yang masuk dalam kategori rekomendasi. Oke. Untuk Sido muncul, boleh targetnya kalau dia bisa mencapai ke 1020, yang mudah-mudahan tercapai. Kalau tercapai, bisa kasih profit buat teman-teman. Jadi boleh dipantau untuk saham ini ke depannya, mungkin di minggu ini dan minggu depan. Saham ini juga kalau naik biasanya konsisten, kalau sudah naik terus. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, KBLF. Nah, kenapa KBLF kita pantau terus? Ya itu, KBLF masih bergerak di harga yang itu aja, belum bisa close di atas harga 1625. Kenapa? Ya karena selain dia belum bergerak, menariknya adalah dia sudah berada di atas MA 10, 20, 30, 100, dan 200. Mudah-mudahan ada momentum yang bagus untuk dia naik, tapi kita nggak tahu kapan. Biar market yang menyambutnya. Kalau market menyambut baik, dia akan bergerak naik. Tapi kalau market tidak menyambut, ya kita tunggu aja. Nah, untuk saat ini mungkin teman-teman bisa perhatikan sorry,
kalau dia berhasil menembus 630 ya. Hari ini kan close terus di harga 1620, sorry, 1625. Lihat aja, hari ini sempat menembus nih, sempat menembus 1630, tapi sayangnya belum ada power untuk ngangkat saham ini. Tinggal lihat aja kapan momentum terbaiknya. Kalau sekiranya tiba-tiba rame, ya boleh ikutan masuk saham ini, apalagi bisa menembus 1685. Wow, ini kita tungguin sekali kapan dia bergerak keluar dari area harga ini. Oke. BLF masih dalam watchlist, kita lihat aja kapan dia akan bergeraknya. Masih sideways ya. Jadi tunggu aja. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu saham MNCN. Sorry, ini saya kasih serak nih. Nah, udah. Oke, MNCN. Saham MNCN hari ini koreksi lagi ya, 1,49%. Oke, nggak apa-apa, tapi dia masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Mudah-mudahan hanya koreksi sesaat, tapi kita lihat lagi besok. Kembali market yang menentukan apakah dia bergerak turun melewati low hari ini di bawah 990 atau akan lanjut naik ke target pertamanya, yaitu di 1035 lalu di 1065. Kita lihat aja, posisi masih bagus, masih di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Lanjut ke saham Avia. Ya, Avia kemarin udah kita bahas waktu dia turun terus. Nah, ini kan sudah terlihat ada support yang cukup kuat untuk Avia di harga 765 ya. Nah, Avia hari ini kembali menguat di atas EMA 30 dan menguat 3,87% dan close di atas EMA 100. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia bisa menembus 810 atau bahkan bisa menembus harga 840. Kita pantau besok, apalagi dia bisa close. Nah, kalau bisa close, mudah-mudahan ini akan menjadi tren yang bagus. Tapi kalau misalkan dia koreksi, ya kita tunggu dulu. Tapi selama masih bergerak di atas atau close di atas EMA 100, di atas EMA 10, 20, 30, ini masih patut diperhatikan. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu saham PTDU. Setelah terkoreksi ya, menguat lagi, sempat menguat di tanggal 17 ya. Sempat menguat di tanggal 17. Lalu koreksi, terus naik. Opennya dia open low, opennya lompat ya ke bawah, tapi hari ini menguat lagi dan berhasil close di atas EMA 10, 20, 30. Ya, di atas harga, maksudnya di atas EMA itu harganya paling tertinggi di harga 101. Hari ini dia close di 107 ya. Kita lihat apakah dia besok lanjut atau koreksi dulu untuk tes 101-nya. Jadi yang sudah punya atau yang sudah beli tinggal lihat aja apakah dia akan tes 101 ini atau bahkan nembus lagi ke bawah, ya mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan masih bisa bertahan di atas 101, ini boleh diperhitungkan untuk masuk di saham ini. Ya, disclaimer tidak ada ajakan untuk membeli saham ini atau menjual saham ini. Jadi semua keputusan ada di tangan teman-teman semua. Tapi untuk posisi saat ini sudah mulai bagus lagi, boleh dipantau ke depannya. Lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Emyor. Emyor kita ikutin terus ya, karena hari ini juga menguat lagi. Bisa close di atas high sebelumnya ya, 2 hari yang lalu dia membentuk high di sini di harga 1920 dan bisa close di harga 1931 tik. Padahal dia sempat menembus EMA 200 ya hari ini, tapi ya berhubung market hari ini juga merah ya, dia ikut turun tapi tetap menguat 2,12%. Ini bagus, mudah-mudahan masih bisa uptrend, masih bisa lanjut ke atas menuju target berikutnya, yaitu di 2010, 2160 dan 2300. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana, apalagi teman-teman yang sudah beli dan yang mengikuti video ini ya, mudah-mudahan udah bisa masuk di tanggal 17 kemarin atau bahkan di tanggal 16 kemarin.
Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham INDF. Oke, INDF menguat lagi hari ini ya. Dan close di harga 6975 sama dengan harga close di tanggal 8. Dan sempat menyentuh harga 7000 ya high-nya. Nah, tapi sayangnya nggak bisa ditembus dan nggak bisa close di atasnya. Masih uptrend, masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30, 100, dan 200. Kalau dia bisa tembus 7000, ini akan sangat menarik lagi. Jadi dipantau aja teman-teman, untuk saham ini masih uptrend. Jangan lupa yang sudah punya atau yang beli di bawah untuk trailing stopnya, dan juga yang baru masuk mungkin di tanggal 17 Juni ya untuk stop lossnya. Sorry, tiba-tiba suara saya serak ini. Ya, mohon maaf kalau suara saya terdengar kurang jelas. Mungkin ini dadakan. Mungkin saya disuruh istirahat dulu atau makan dulu. Atau disuruh ngopi dulu. Oke, bercanda. Kita lanjut ya ke saham ICBP. ICBP juga hari ini menguat nih, 0,82%. Sudah mencapai target pertama yaitu di 9.100. Apakah dia bisa lanjut lagi ke target berikutnya yaitu di 9.325, bahkan bisa ke 9.500 ya, mudah-mudahan. Ini juga masih bergerak ya di atas EMA 10, 20, dan 30, bahkan 100 dan 200. Masih bagus, masih uptrend. Yang sudah punya, saya ingatkan yang kita sudah bahas dari mulai tanggal 27 ya. 27 waktu dia sideways, berhasil breakout, terus naik. Nah, jadi yang sudah punya jangan lupa untuk trailing stopnya. Yang belum punya tunggu dulu. Tapi kalau mau masuk silakan. Siapkan trading plan-nya, stop loss di harga berapa dan target di harga berapa. Lanjut ke saham yang terakhir untuk di video keempat yaitu AMRT. Nah, AMRT juga nih hari ini breakout top box 1865 dan menguat 7%. Masih uptrend, masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Mudah-mudahan masih lanjut, mengingat AMRT dan BRMS ya sudah masuk dalam saham MSCI. Mudah-mudahan trennya masih terus ke utara, bisa mencetak harga baru lagi, tertinggi lagi, harga tinggi terus dan semakin tinggi terus, dan bisa kasih teman-teman semua profit. Oke, mungkin AMRT adalah saham terakhir di video yang keempat ini. Jadi tunggu aja untuk video yang kelima. Mungkin saya akan buat satu video lagi, mengingat suara tiba-tiba serak. Jadi tunggu aja, stay tune terus, jangan kemana-mana. Yang baru bergabung silakan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan buat teman-teman, kalau merasa video ini berguna, silakan share juga. Dan jangan lupa untuk like-nya. Dan semua orang punya pandangan yang berbeda, semua orang punya analisa yang berbeda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.